warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang hidrolisis garam ya. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu hidrolisis garam ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bisa menghitung pH larutan dari asam dan basa. Dan garam itu diperoleh dari reaksi antara asam dan basa yang dikenal dengan reaksi penetralan. Namun tidak semua garam bersifat netral atau memiliki pH sama dengan 7. Tergantung dari komposisi asam dan basa penyusunnya ya. Jadi di sini hidrolisis itu sendiri, hidrolisis adalah peristiwa penguraian garam ya. Peristiwa penguraian garam, peristiwa penguraian garam oleh air membentuk basa dan asamnya kembali ya. Membentuk basa dan asamnya kembali itu adalah definisi dari hidrolisis ya. Apa saja garam-garam yang mengalami hidrolisis dalam larutan ya. Jadi garam yang mengalami hidrolisis dalam larutan itu adalah yang pertama, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat ya. Yang pertama adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat ya. Ini dia mengalami yang namanya hidrolisis sebagian atau dikenal dengan hidrolisis parsial ya. Selain itu, garam yang juga mengalami hidrolisis adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah ya. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah ini akan mengalami hidrolisis parsial ya. Dan garam yang mengalami hidrolisis yang ketiga adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, di mana di sini hidrolisisnya adalah hidrolisis total ya. Hidrolisis total. Nah, bagaimana dengan garam yang terbentuk ya? Bagaimana dengan garam ya yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat ya? Maka ini dia tidak mengalami hidrolisis ya. Tidak mengalami hidrolisis, ya. Sehingga apa? Sehingga konsentrasi dari ion H+ ya. Konsentrasi dari ion H+ dan konsentrasi dari ion OH-nya ya dalam larutan ini bersifat netral atau memiliki pH sama dengan 7 ya. Mengapa asam kuat dan basa kuat, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis ya? Nah, ini ada kaitannya dengan asam basa teori Bronsted-Lowry ya. Kita kenal pada kaitannya ini dengan terkait dengan asam dan basa konjugasi ya. Ini pada teori Bronsted-Lowry. Apa? Kita tahu bahwa basa konjugasi ya. Basa konjugasi
basa konjugasi itu dari asam kuat ya. Jadi basa konjugasi itu dari asam kuat yang bersifat ya. Jadi basa konjugasi itu berasal dari asam kuat adalah basa ya, adalah basa yang bersifat sangat lemah. Nah, ya. Sehingga apa? Sehingga ionnya tidak bereaksi dengan air ya. Tidak bereaksi dengan air. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pada asam kuat ya, itu kaitannya dengan basa konjugasi pada teori Bronsted-Lowry itu bersifat basa yang sangat lemah sehingga ionnya tidak bereaksi dengan air. Sama halnya dengan asam konjugasi ya. Jadi asam konjugasi dari basa kuat ya. Kuat itu adalah apa? Adalah asam yang sangat lemah ya. Asam yang sangat lemah ya. Sehingga juga ionnya tidak bereaksi dengan air ya. Jadi kesetimbangan H2O, kesetimbangan air pada asam dan basa kuat itu dia tidak terganggu. Kesetimbangan H2O menjadi konsentrasi H+ dan OH- itu pada prinsipnya dalam asam kuat dan basa kuat adalah tidak terganggu ya. Jadi yang mengalami hidrolisis itu hanya yang komponennya ada lemah ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk perhitungan pH dari hidrolisis garam sendiri ya, ini ada dua cara ya, ada dua cara. Ada cara langsung dan tidak langsung ya. Nah, sebelumnya ini Ibu akan menuliskan dulu contoh-contoh rumusnya ya. Rumus kalau di sini kita bisa menentukan dulu sifat garamnya ya, dari sifat garamnya. Untuk sifat garam ya, ini jelas tadi yang kalau asam kuat dan basa kuat pH-nya adalah 7, berarti sifatnya adalah netral ya. Jadi sifat garam itu tergantung dari komponen yang kuat ya. Jadi bergantung pada komponen yang spesies yang kuat ya. Pada garam yang terbentuk antara asam lemah dan basa kuat, maka sifat garamnya adalah basa ya. Kenapa? Karena komponen yang kuatnya adalah basa ya. Nah, maka untuk mencari pH-nya ya, untuk perhitungan pH-nya karena sifatnya adalah basa, maka di sini rumusnya adalah OH- ya. OH- akar dari KW per Ka. Kenapa Ka? Karena komponennya ada asam lemah ya. Ka dikali konsentrasi dari garam. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini contohnya apa ya? Contohnya adalah garam CH3COONA dan KCN ya. Ini adalah garam yang bersifat basa. Kenapa? Karena komponennya CH3COONA ini adalah asalnya CH3COOH yang merupakan asam lemah ya, dan NaOH yang merupakan basa kuat ya. Begitu pula dengan KCN. KCN komponennya adalah KOH dan HCN. KOH adalah basa kuat dan HCN adalah asam lemah. Jadi prasyaratnya di sini kalian juga harus tahu nama-nama dari rumus-rumus dari asam kuat, asam lemah, basa kuat dan basa lemah. Nah, seperti itu.
Kemudian kita lanjut lagi ya. Untuk garam yang komponennya adalah asam kuat dan basa lemah, berarti sifatnya di sini adalah asam ya. Karena komponen yang kuat adalah asam. Bagaimana rumus pH-nya? Karena sifat garamnya asam, maka rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan KW per KB dikali konsentrasi garam ya. Ini ingat KW adalah nilainya 1 kali 10 pangkat min 14 ya. Contoh garamnya apa? Banyak sekali ya. Misalnya NH4Cl, NH4NO3. Ini adalah garam-garam yang bersifat asam. Kita lihat komponennya. NH4 berasal dari NH4OH, Cl berasal dari HCl, NH4 NH4OH dan HNO3 ya. Basa lemah, asam kuat, basa lemah, asam kuat, maka sifatnya adalah asam ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah garam yang mengalami hidrolisis total. Dua-duanya dia mengalami hidrolisis ya. Nah, bagaimana sifatnya? Jadi sifatnya ini bergantung dari nilai Ka dan Kb ya. Jadi nilainya bergantung dari nilai Ka dan Kb ya. Jadi seperti ini ya. Kalau nilai Ka-nya itu lebih besar ya, kita tulis di sini ya ketentuannya dulu. Kalau Ka-nya itu sama dengan Kb, maka jelas di sini sifat dari garamnya adalah netral ya. Kemudian kalau sifatnya asam, maka pH-nya adalah kurang dari 7, maka nilai Ka-nya lebih besar dari Kb. Jika Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka ini garamnya bersifat basah ya. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk perumusannya ya? Jadi untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka di sini kita bisa menuliskan rumusnya ya. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali Ka per Kb ya. Sorry, ini Ibu perbaiki, ini sampai sini saja panahnya, akarnya ya. Atau konsentrasi OH- sama dengan KW dikali Kb per Ka ya. KW dikali Kb per Ka, ini tidak masalah. Nah, seperti ini ya. Nah, itu adalah untuk perumusan dari pH garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah yang mengalami tadi hidrolisis total ya. Selain itu ada juga rumus. Jadi ini untuk rumus secara langsung ya. Ini untuk rumus penentuan pH garam ya. Penentuan pH garam secara langsung ya. Apa maksudnya? Secara langsung di sini adalah pada soal kamu nanti melihat dia langsung ada garamnya, ada senyawa garam ya. Cirinya adalah ada senyawa garam beserta konsentrasinya ya. Selain itu, untuk garam yang komponennya asam lemah dan basa lemah, Ibu juga bisa tuliskan di sini rumus tambahannya adalah
pH sama dengan setengah PKW ditambah PKA dikurang PKB ya. Ingat ini kalau KW itu adalah nilainya ya, KW itu adalah 1 kali 10 pangkat min 14, maka PKW nilainya adalah sama dengan 14 ya. Nah, seperti itu. Apa contoh garam yang dari asam lemah dan basa lemah ya? Di sini contohnya ada CH3COO NH4 dan NH4CN ya. Jelas komponennya adalah CH3COOH asam lemah dan NH4OH basa lemah. NH4OH basa lemah dan HCN adalah basa lemah. Biasanya di soal juga ada dituliskan nilai Ka dan Kb-nya ya. Oke, sekarang kita akan berlatih bagaimana perhitungan pH-nya secara langsung. Artinya di soal nanti langsung ada garam dan langsung masuk ke rumus yang tadi sudah disampaikan ya. Itu cirinya secara langsung ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Diketahui contoh soal yang pertama. Contoh soal larutan KCN KCN 0,04 dengan KaHCN sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10 mempunyai pH sebesar ya. Nah, ini contoh soal yang cara langsung artinya di soal langsung ada garam dan langsung dikerjakan ya. Kita coba jawab dulu. Jadi langsung saja, ini berarti garamnya sifatnya apa ya, komponennya apa. K berasal dari KOH, CN berasal dari HCN ya. Basa kuat, asam lemah, maka sifat garamnya adalah basa ya. Sifat garamnya adalah basa, maka kita gunakan rumus OH- sama dengan akar KW per KA dikali konsentrasi garam ya. Akar KW 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 10 dikali konsentrasi garam. Konsentrasi garam adalah 4 kali 10 pangkat min 2, ini kita ubah ya. Maka hasilnya adalah ini naik, berarti akar dari 10 pangkat min 4 dikali 4 kali 10 pangkat min 2, maka hasilnya akar 4 kali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Ini adalah OH-. Untuk POH maka kita tinggal masukkan min log 2 kali 10 pangkat min 3, maka hasilnya adalah 3 min log 2. Maka rumus pH ya, rumus pH adalah 14 min POH. 14 dikurang 3 min log 2, maka hasilnya adalah 11 plus log 2 ya. Nah, ini adalah contoh soal yang cara langsung ya. Contoh soal berikutnya adalah bagaimana kalau dia cara tidak langsung ya. Kalau cara tidak langsung maka ini ya, kalau cara tidak langsung itu biasanya di soal itu ada garamnya berupa komponen-komponennya dari asam maupun dari basa ya. Nah, seperti itu jadi komponennya ya. Misalnya di sini ya, langsung ya ibu contohkan. Misalnya ada
ini. CH3 garam, tentukan pH garam yang terbentuk dari CH3COOH dari 200 ml CH3COOH 0,1 molar dan NaOH dan 200 ml NaOH 0,1 molar ya. Diketahui Ka dari CH3COOH adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, dalam hal ini maka kita harus menuliskan reaksinya ya. Harus menuliskan reaksinya terlebih dahulu ya. Nah, kita tulis dulu reaksinya. CH3COOH direaksikan dengan NaOH maka akan menghasilkan garam CH3COONA ditambah H2O, jadi terbentuk lagi air. Mula-mula bereaksi setimbang ya. Jadi di sini kita kerjakan 200 dikali 0,1 ya. Ini hasilnya volume dikali molaritas, maka hasilnya mol, berarti 20 milimol ya. Sama halnya ini ya, dengan 0,1 juga berarti 20 milimol. Maka kita tuliskan mula-mula masing-masing ada 20 milimol yang bereaksi karena sama berarti 20 milimol ya. Ini habis, maka sisanya adalah 20 milimol dari garam ya. Nah, ini garamnya bersifat apa? Garamnya bersifat basa ya. Garamnya bersifat basa karena komponennya adalah NaOH basa kuat dan CH3CONA asam lemah ya. Maka kita bisa langsung mengerjakan di sini ya. Maka karena bersifat basa maka OH min ya sama dengan akar dari KW per Ka dikali konsentrasi garam ya. Akar KW 10 pangkat min 14, Ka nya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini dia masih mol, belum dalam konsentrasi, maka kita ubah dulu konsentrasi dari garamnya berapa ya, mol per volume. Total molnya adalah 20 milimol dibagi volumenya adalah totalnya adalah 400 ya, berarti 2 per 40 ya, 1 per 20, 1 dibagi 2 ya, 1/2 0,5 berarti 0,05 ya, 0,05 atau kita langsung seperti ini saja tulis ya, 1 per 2 kali 10 pangkat 1. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 14 per 4 kali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 1/4 kali 10 pangkat min 10. Akar dari 1/4 adalah 1/2 ya. 10 pangkat min 5, 1/2 berarti 0,5. 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5, maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Ini untuk POH berarti ya. Kita lanjutkan. POH nya adalah min log 5 kali 10 pangkat min 6, yaitu 6 min log 5, berarti pH nya langsung saja 14 dikurang, hasilnya adalah 8 plus log 5. Nah, seperti itu untuk yang
secara tidak langsung. Artinya kalian harus mereaksikannya, menentukan konsentrasi dari garamnya, baru bisa menghitung pH-nya. Seperti itu ya.